Oke, selamat sore sahabat kota. Kali ini kita ketemu lagi dalam podcast Bincang Kota bersama Kota, Komunitas Transformasi Kota. Kali ini kami mengundang salah satu tokoh penting di Kota Semarang. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Semarang, yaitu Bapak Kadal Usman, atau masyarakat sering menyebut atau memanggil beliau Mas Pilus. Selamat sore Mas Pilus. Selamat sore Mas Bagas. Oke, kawan-kawan atau sahabat-sahabat, sore kali ini kita akan mencoba membahas atau berdiskusi, berbincang terkait dengan utamanya peranan Dewan terhadap konsepsi kota berkelanjutan. Artinya kota, kalau Semarang sudah declare atau mendeklarasikan sebagai kota smart atau smart city, kira-kira DPRD ini punya peran sebesar apa? Kira-kira begitu. Namun sebelum kita masuk pada pendiskusian mengenai peranan Dewan, saya ingin berbincang terlebih dahulu, Mas. Boleh, Mas. Boleh loh, Mas. Oh ya, tanggal 13 September ini kalau nggak salah 4 tahun yang lalu panjenengan terpilih sebagai Ketua DPRD, nggih? Iya. Tanggal 4 tahun yang lalu. 4 tahun persis ini ya? Iya. 13 September. Itu Agustus September, betul sekali. September ya? Kok masih ingat ya, Mas ya? Iya. Lupa. Ya, oke. Baik. Sebelum bicara itu, kita masyarakat mungkin ada juga yang belum tahu, Mas. Awal mula Mas Pilus terjun ke dunia politik atau tertarik, aku kudu berpolitik, saya harus berpolitik. Ya. Itu yang mendasari apa, Mas? Jadi kalau ditanya apa sih yang membuat saya ini tertarik masuk ke politik, dorongan apa, itu permintaan apa, itu saya malah bingung jawab, Mas, karena saya itu nggak punya cita-cita masuk ke politik. Oh, iya, saya nggak pernah kepingin masuk ke pengurus partai juga tidak, apalagi Dewan itu nggak tahu sama sekali ya, Mas. Itu Dewan itu apa, nanti seperti apa, tidak pernah terbesit. Ya kok bisa? Ya bisa lah, waktu itu kan kita memang tidak pernah tahu dan tidak mau tahu tentang partai itu. Karena saya lihat waktu di lingkungan kami, di lingkungan saya, kami kan tinggal di Mangkang itu, saudara-saudara saya semuanya itu PNS nih. Oh, iya. Awalnya itu Iya, PNS. iya. Lurah semua itu di wilayah sana itu saudara-saudara bapak saya semua. Iya. Nah, saya melihatnya kok semuanya harus, mohon maaf ya, waktu itu semuanya harus kuning. Oh gitu. Termasuk bapak saya ini. Bapak saya itu PNI asli. Asli PNI? Asli. Kata bapak saya itu asli. Tapi ikutlah ke ini karena diminta ke kuning tadi. Ke kuning. Saudara-saudaranya itu kan PNS. Iya. Sehingga bapak saya itu ikut di sana walaupun tidak pengurus tapi sebagai tokoh. Iya. Terus kemudian saya sebagai anak itu nggak ngerti tentang kok semuanya kuning, kampanye semuanya kuning seperti itu. Nah, saya ini mungkin punya pemikiran yang rodok nyeleneh. Arti nyeleneh ini kalau semuanya ke sana, terus sopo iki sing meh belani partai di lain kuning itu. Iya. Kemudian saya punya kerentek ini. Artinya itu sebelum reformasi berarti? Wah, jauh sebelum reformasi. Saya masih sekolah kok. Iya. Tapi sudah ada pemikiran itu ya? Kalau ke sana semuanya tuh siapa yang di sini? Iya. Itu satu. Yang kedua, saya coba iseng-iseng saja. Iseng-iseng kalau ada pas kampanye itu PDI, saya ikut. Sama teman-teman itu tak ajak. Dan saya nggak ngerti loh tujuan kampanye itu apa loh. Demi Allah. Itu waktu partai masih 3? 3. Masih 3? Oh, Saya nggak ngerti
Pokoknya ikut saja. Iya, iya, iya. Nah waktu itu saya pakainya kaos itu ya tidak berani di rumah. Rumah saya mangkang tapi pakainya kaos itu dijerakan. Jadi dia nggak kelihatan, Iya, tapi tetap iya, ketahuan ternyata. Iya. Iya, Asik iya. Mas. Iya, iya. Itu Mas berawal dari situ. Dan saya itu tidak punya kepentingan karena saya bukan pengurus juga, bukan pengurus partai, bukan pengurus PDI. Waktu itu? Iya, waktu Oh, itu. iya. Saya hanya kepengen ikut-ikutan di sana dengan harapan pasti nanti kita dimungsuhi sama orang. Saya ngomong sama teman-teman. Iya, iya, iya. Ternyata Tuhan mengabulkan. Setelah kita itu sering ikut kampanye itu, walaupun kita bukan pengurus, ternyata dimungsuhi bener loh Mas. Menarik tuh ini. Iya, 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 iya. Itu Mas sebetulnya yang, jadi saya dimungsuhi setelah pulang kampanye, dicarilah sama saudara saya itu, PNS juga itu dulu itu namanya, ya ini Modin lah, Modin. kelurahan tapi PNS juga. Nyari kita ini dicari malam mau ketemu nanti, wah dimarah-marahin kayak gitu. Awalnya kita tetap hormat lah sama Iya, iya, iya. kita akan punya adab, punya unggah-ungguh. Udahlah kita diem aja, nggak melakukan perlawanan. Nanti kita ikut lagi, dicari lagi. Pulang kampanye itu dicari lagi. Itu kampanye iuran kok Mas, dulu kita sama teman-teman bukan Iya, iya, pengurus, iya. kita bukan pengurus. Iya, iya. Sama teman-teman iuran buat beli sewa mobil, berangkat. Hanya itu kepengen apa ya Mas? Biar ikut rame-rame saja, tapi nggak tahu loh. Kampanye itu apa sih yang disampaikan juga nggak ngerti kok. Waktu itu. Hanya karena berpikir kalau kuning semua tidak ada menyeimbang. Iya, siapa yang ke merah, siapa yang ke Iya, 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 iya. Saya hanya itu, tapi saya tidak pengurus loh, sekali lagi. Iya, iya, iya. Hanya waktu itu kan kita masih muda, masih anak-anak tuh kepengen golek sensasi lah. Iya kan Mas? Iya, iya, iya. Kesana semuanya nggak ada diperhatikan karena wis umum, kita cari yang tidak umum waktu itu. Betul. Yang tidak umum diikuti orang. PDI Mas. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Nah, itu Mas kira-kira. Dimungsuhi terus aku. Dia pulang dicari, kita itu udah nggak kuat sebetulnya walaupun sudah ngalah. Ya, akhirnya kita ini kan, loh, kita ini sudah hormat, kita ini nggak mau inilah, Yeah. mau melakukan sebuah perlawanan. Tapi karena udah nggak tahan kalian itu. Iya, betul. Sesabar-sabarnya manusia pasti ada batasnya. Baru terakhir saya anggap itu sudah tidak kuat lah aku lawan. Itu saat reformasi atau sebelum Oh reformasi? sebelum? Jauh sebelum reformasi? Iya, sebelum 99. Sebelum 99? Iya, sebelum 99. Sebelum jadi perjuangan ya? Iya, kalau 99 kan PDI sudah menang, meledak tuh. Iya, iya, betul. Ya, menang itu, 99 itu terjadi ledakan. Jadi 96 itu ya? Itu antara 96, 95, 96. Iya. Terus baru ada kasus yang di Jakarta itu. Iya, iya. Itu kan 96 itu. 96, 97 pemilu. Betul, betul. Itu antara 95, 96 itu. Betul, betul. Saya sudah mengalami tekanan-tekanan seperti itu. Artinya rasa dalam tanda kutip ketidakmerdekaan itu muncul ya, artinya muncul. Ada sesuatu yang dirasa tidak adil tidak adil. Mereka melakukan segala cara untuk mempengaruhi orang supaya ikut membantu di sana. Ya, Terus ya. kalau kita diam saja semisal, saya juga nggak ada yang dorong ya Mas, nggak ada yang dorong, nggak ada yang ngajak, nggak ada yang bisiki saya harus masuk ke PDI, tidak juga, nggak ada. Muncul Mas, dari diri kita ini spontan. Kalau ke sana semuanya, lah terus yang di sini. Tapi mungkin latar belakang Bapak juga memberi pengaruh ini ya. Ya, kalau sebagai tokoh PNI. Iya, Bapak itu PNI. Karena waktu itu ya semua saudara-saudara Bapak yang jadi lurah semua ya PNI dulu Mas. Karena sudah PNS mau tidak mau ke Golkar. Ke Golkar. Bapak saya swasta. Iya. Otomatis kan diminta nih karena sebagai tokoh sih membantu lah. Iya. Di sana. Tapi kan tidak harus saya ikut Bapak juga tuh Mas dalam hal itu. Betul. Iya. Ini ceritanya panjang Mas, dan itu ternyata kok seperti itu. Iya. Sampai akhirnya
mulai terjun ke politik praktis? Enggak juga, tidak langsung. Oh, tidak langsung juga? Oh, enggak. Jadi setelah reformasi? Jadi itu setelah kejadian-kejadian itu kan pokoknya itu di bawah tahun 99 semuanya kejadian. Iya. Nah, setelah proses panjang itu saya lewati, saya sampai akhirnya melakukan sebuah bukan penganiayaan ya, perlawanan lah. Perlawanan. Terhadap ini ya masih saudara lah, mereka sebagai PNS di kelurahan. Iya. Yang tiap malam mencari saya dan teman-teman untuk kampanye. Akhirnya kita lakukan perlawanan itu. Ya, memang kita hajar itu. Kita hajar. Oh, fisik mas. Kita ini kan anak kecil yang sebetulnya itu kita ngalah kok, kita harus hormat, tunduk patuh. Tapi kalau diperlakukan seperti itu terus kan kita juga nggak mau lah mas. Betul. Oh salawan. Nah, akhirnya kan cita-cita saya dari awal bahwa masuk ikut kampanye PDI ini masih dapat musuh, beneran. Terkabul. Allah kan ngejabai. Iya. Nah, itu awalnya itu. Kemudian terus saya ini didatangi terus dari pimpinan kota ya, artinya DPC. Didatangi ke rumah. Katanya nih teman-teman DPC kan waktu itu ada Pak Tugiran itu. Waktu itu. Iya. Almarhum itu ada. Dia suruhan sama orang-orang itu datang itu namanya Pilus Soka. Anaknya Mbah Jan itu. Berarti kesorot ya. Nah, ternyata. Kan aku nggak ngerti juga ya. Iya. Coba didatangi. Itu pendel masane oke gitu mas. Oh iya. Ada lagu jadi pengurus lo. Nah. Oke Mas Pilus, menarik perjalanan Mas Pilus mengenal politik harus berjibaku. Iya. Harus berjibaku melawan mayoritas saudara-saudara. Betul, waktu itu. Dan harus yang saya kagum itu tekad. Iya. Tekad bahwa anti mainstream itu. Di saat semuanya tidak berani melawan, Mas Pilus muda ini pada saat itu sudah berani berposisi. Iya. Di saat tidak banyak juga saya kira, tidak banyak juga teman-teman muda atau sahabat-sahabat muda yang pada saat itu berani bersikap. Sampai akhirnya jadi sorotan dari DPC. PDI. Betul. Terus ditawarkan posisi pengurus atau gimana? Ya, jadi ya didatangi nih. Pertama didatangi, aku tolak nih. Aku tanya dari mana? Saya utusan dari DPC, PDI Kota Semarang. Nah terus, ya saya diminta Pak, Mas Pilus untuk masuk ke PDI. Saya nggak mau diatur, tolak. Pokoknya saya kepingin ikut rame-rame saja lah di PDI, tapi saya tidak mau diikat. Saya tidak mau diatur, saya tak bantu saja. Sepulang lah. Sampai 4 kali loh. Nah, sampai 4 kali, utusan itu 4 kali. Terus oleh teman-teman 3 kali saya tolak, 4 kali saya tolak. Terus teman-teman dicoba itu Mas Pilus. Aku mau tugasnya apa? Jadi pengurusku. Kon apa mengko? Kalau kita nggak pengurus kan begitu ada kampanye kita ikut berangkat gitu aja. Nggak ada beban. Kalau pengurus saya merasa saya ini bukan siapa-siapa kok. Dan saya itu nggak bisa apa-apa. Kenapa harus saya? Masih banyak yang lain lah yang bisa dan mampu. Ternyata itu tidak melunturkan niat untuk bahasa sekarang lobby ya mas. Bahasa saya ini lobby. Karena DPC melihat potensi. Mungkin, padahal kita kan nggak tahu apa-apa. Nah itulah mas yang jadi menurut saya tengok ke belakang tuh, waduh proses panjang mas. Saya itu mungkin ya Tuhan menciptakan saya, ditakdirkan untuk melalui proses yang seperti itu. Nah akhirnya saya diberikan kepercayaan seperti ini. Kalau tidak melalui proses panjang itu mungkin ya saya tidak bisa tidak punya bekal, tidak punya pengalaman, tidak pernah merasakan pahit getirnya seperti apa. Nah ini kan saya udah lewati semuanya mas. Contoh sangu ini pun kan.
Corone mone tipis mentali jadi rada tebal dengan cenderungnya karena diterpa yang itu tuh belum seberapa loh Mas. Jadi panjang. Dan itu saya tidak berhenti sampai di situ Mas. Setelah saya tolak, teman-teman coba memberikan dorongan ke saya, diambil saja, dicoba. Aku mau dicoba lah, aku doyak-oyak terus ketimbang doyak-oyak. Akhirnya ya sudah kita coba ya. Kita coba. Terus akhirnya dikumpulin semuanya itu sama Pak Tugiran almarhum. Itu pemilihan Kordes waktu itu Mas. Kordes. Belum ranting ya, masih Kordes. Itu masih PDI. Masih PDI Mas. Segi 5 itu. Kordes. Nah, dilakukan pemilihan, saya tuh dipilih secara aklamasi loh. Aku ya heran loh, kenapa kok ya? Nah, setelah saya dipilih secara aklamasi, itu saya dibantah nih sama pengurus lama. Pengurus lama Kordes itu, Kordes lama itu wakil ketuanya almarhum juga itu namanya Mas Safi'i, Mas PI lah aku ingat itu. Dia protes, nggak bisa. Kalau memang ketuanya nggak domisili di sini, ya kita tidak boleh melakukan pemilihan. Wakilnya harus naik. Ban Kordesnya harus naik, tidak harus dipilih orang baru, gitu saya digituin Mas. Jadi mereka ini merasa kalau ketuanya sudah nggak aktif, ya jangan melakukan pemilihan. Mestinya wakilnya harus naik gitu loh. Nah, ini yang wakil Kordes lama. Nah, saya ngomong ya mohon maaf, saya di sini itu bukan minta loh. Saya didorong-dorong, terus saya tolak. Terus ini saya coba didorong teman-teman untuk mengikuti proses ini dan saya dipilih. Saya bukan minta saya jadi ketua. Nah, kalau memang mau diambil ya silakan, tak kasih Mas. Tak kasih. Ternyata 4 bulan kemudian nggak jalan, terus dilakukan pemilihan lagi, secara aklamasi lagi saya jadi kepilih lagi. Itu aklamasi terus dari awal. Saya tidak pernah lobby dengan siapa. Kira-kira itu Mas. Ini dasar awal aku cerita. Awal panjenengan Mas Pilus ini dari tertarik politik, hingga akhirnya didorong oleh DPC pada waktu itu. Betul. Pada akhirnya masuk dalam politik praktis. Iya, akhirnya dari Itu saya setahun sebelum 99 itu sudah jadi Kordes, Ban Kordes, Bantuan Koordinator Desa melalui proses pemilihan itu. Baru Kordes. Baru Kordes. Dulunya aku Ban Kordes dulu. Anak ranting itu. Bukan, Mas. Sekarang ranting. Ranting itu kan ada wakilnya. Nah, dulu Kordes, Ban Kordes itu Bantuan Koordinator Desa itu wakilnya. Karena dipilih secara aklamasi, terus wakilnya ini protes. Sehingga dia Kordesnya, aku wakilnya. Itu Ban Kordes namanya. 4 bulan kemudian mereka nggak aktif, pemilihan lagi, baru saya dipilih menjadi Kordes. Itu kira-kira 96-an, Mas. 95-96, Mas. Aku masih walang, Mas. Masih PDI ya? Masih PDI, saya juga masih, cek culun, nggak ngerti apa-apa, toh, Mas. Dan aku memang nggak, waktu itu kan nggak ada pemikiran apa jadi pengurus nanti seperti apa. Terus nanti aku harus mempersiapkan untuk apa, tidak punya sama sekali, nothing tulus, Mas. Nggak pernah. Nah, kemudian setelah itu di tahun 2000 kurang lebih 2000 kurang lah ya, itu baru berubah nama menjadi tahun 2000-an itu berubah nama menjadi Ranting. Ranting itu. Saya jadi ketua Ranting di situ. Itu sudah PDI Perjuangan. Sudah PDI Perjuangan. Jadi saya Ranting itu 1 periode Ranting, terus didorong lagi untuk mencalonkan ketua PAC. Nah, saya juga dipilih secara aklamasi terus itu, Mas. Saya 3 periode loh ketua PAC. Lumayan mulus. Kalau dilihat sekarang ini mulus ya, Mas. Tapi kalau melihat saya dari awal seperti itu, aduh, ngeri loh, Mas. Itu mungkin kalau nggak kuat ya geblak, Mas. Artinya itu investasi. Gitu ya. Mungkin ya, kalau dari cerita Mas Pilus tadi kan investasinya investasi berdarah-darah. Iya. Apa namanya, pengorbanan
pengorbanan apa itu mungkin dibayarkan Iya. sekarang menjadi anggota dewan di 2004 ya? 2004. 2004, periode Iya. pertama 2004. Periode. Langsung jadi? Langsung jadi, Mas. Dan itu ya ceritanya lucu juga loh, Mas. Jadi saya ini jujur ya, Mas. Dari mulai awal saya dipaksa-paksa jadi pengurus, yang awalnya saya hanya kepingin membelani saja. Ya. Nah, tidak ada ketertarikan jadi pengurus, akhirnya disorot nih. Terus saya bisa masuk ke sana. Saya tidak pernah minta jabatan, Mas. Tidak pernah, demi Allah, sama sekali. Saya itu sampai sekarang saya tidak pernah. Terus saya minta ini, nggak pernah. Ini semua mungkin ya berkat perjuangan panjang dan penilaian lah dari pimpinan itu. Karena waktu saya 2004 itu saya ketua ranting, 99, 2003, terus 2004 saya diminta untuk mencalonkan diri sebagai caleg. Itu saya diminta oleh Pak Murdoko waktu itu. Pak Murdoko. Iya toh, dulu kan ketua DPD-nya beliau nih, setelah Pak Mardia itu. Iya. Saya mau tanya. Waktu awal menjadi dewan, untuk peran dan fungsi tugasnya sudah dibimbing atau sudah tahu atau enggak? Enggak tahu sama sekali lah. Sama sekali enggak tahu. Beda ya? Iya. Kalau saya lihat yang sekarang-sekarang ini, Iya. banyaklah mereka siapapun itu ya. Iya. Masuk partai hanya kepentingannya mau nyalon loh. Sehingga mereka mempelajari dulu, nanti kalau sudah jadi dewan mau apa, seperti apa tugasnya, dia sudah belajar dulu. Lah, saya kan kebalikan dari mereka-mereka. Betul. Oh iya. Iya kan? Karena didorong untuk. Oh, saya didorong, dipaksa, saya nggak mau dari awal. Nah, kalau yang sekarang coba Mas Bagas lihat, siapapun begitu melihat, dewan tuh enak ya. Taunya gitu dia. Wah, dia kurang setahun tuh lobby lah ke DPC, lobby ke teman-teman partai. Bagaimana caranya kalau ya seperti itulah yang dilakukan ya kira-kira. Berarti kan mereka sudah mempersiapkan, Mas. Iya. Ya, walaupun nanti prakteknya seperti apa, tapi mereka sudah paham dulu. Sudah berusaha belajar, tanya-tanya dulu. Lah saya nol ya, Mas. Ya beda, iya, Mas. Itu saya usia masih 32 tahun loh. Waktu itu saya termuda dari PDI Perjuangan. 32 itu? Iya, dari PDI loh ya. Kalau dari partai lain mungkin ada. Iya. Jadi kalau menurut saya ini, Mas ya, dipersiapkan sama dadaan dorongan beda lah. Saya pengurus ya oke. Tapi kan pengurus yang tidak punya cita-cita. Pengurus yang tidak punya kepentingan mau maju sebagai anggota dewan. Hanya didorong sampai saya diminta, lu coba gue siap no berkas ya. Ini ngomongnya campuran merah apa Ya, Mas? Nah, ini karena wong Semarang lagi. Segmennya Semarang. Semarang. Jadi gue gelem ora. Aku mau, Mas. Loh kenapa? Aku ra iso, Mas. Aku ra ndek cita-cita mrono. Aku tak bantu wae ning pengurus. Loh. Kok ya kudu maju no wong kowe ketua PAC bilang gitu. Loh nek ketua PAC kudu maju to, Mas. Aku ra iso, Mas. Engko tugasnya apa? Kowe kok goblok men toh. Aku masih ingat, Mas. Kowe kok goblok men toh digituin 2 kali loh aku digituin. Loh memang saya nggak ngerti. Ini kan memang keluguan saya, kebodohan saya di situ, teman. Beda kalau sudah dipersiapkan bahwa saya masuk ini nanti mau kepengin maju inilah itu beda, Mas. Wah, sudah milik komisi. Nanti kalau jadi ya kita kan ndak natural lah, Mas. Nggak punya cita-cita ke situ kira-kira. Artinya waktu itu dipaksa untuk belajar. Iya, dipaksa kaget. Aku udah ngomong, Mas cari yang lain saja. Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tugasnya apa? Wes pokok siap nowe berkas-berkasnya. Apa sih berkas-berkasnya? Kowe goblok men ya. Itu, Mas. Beda kan? Iya. Artinya didorong, dipaksa. Walaupun menurut beliau-beliau ini ya wis duwe bekal lah, wong sudah mulai pengurus sih. Saya bukan dari abal-abal langsung masuk loh. Artinya kan menjadi berbeda ketika dunia organisasi katakanlah di partai. Iya. Terus masuk ke organisasi Lembaga. Memang ada perbedaan. Wah, jauh, Mas.
Apalagi kan kalau di partai kan koncone dewi. Iya. Kalau di dewan kita harus bertemu dengan banyak. Itu ya koncone dewi tapi beda warna, Mas. Beda kepentingan. Beda kepentingan. Karakter orangnya juga berbeda, gerbongnya berbeda. Warnanya berbeda. Itu jadi jauh. Jadi kita itu kayak orang oon gitu loh, Mas. Pertama masuk tuh. Nah, kan kaget gitu. Ini tugasnya apa? Tugasnya apa? Waktu itu saya anggota Komisi C loh. Yang bermitra dengan bermitra dengan dinas teknis semuanya di situ ya. Tapi kan kita nggak ngerti ini tugasnya apa, pembahasannya seperti apa. Ya wajar lah, Mas. Wong kita nggak persiapkan dari awal kok. Beda kalau dengan mereka-mereka yang mempersiapkan kan sudah tanya-tanya dulu. Dulu siapa sih yang mau ngajari, Mas? Nggak ada. Itu, Mas, yang saya lakukan. Jadi 2004 itu tahun pembelajaran. Waduh, iya, Mas. Pembelajaran terus pemilunya waktu itu Sinau Dewi, Mas. Saya Sinau Dewi. Makanya saya ngelihat teman-teman memberikan motivasi yang sekarang kepada teman-teman yang sekarang ya, ataupun 5 tahun yang lalu. Bersyukurlah kawan-kawan saya semuanya yang bisa masuk di PDI Perjuangan. Top. Karena partai ini sudah tertata. Melalui zaman ya, dari zaman ke zaman itu terseok-seok. Ini sudah mulai sempurna ini, Mas. Ini keren kalau bisa masuk sekarang. Wis ono sing ngajari. Ada sekolah kader. Iya, ada sekolah kader, sekolah partai, ada struktural yang peduli, bimbing dan seterusnya. Semuanya serba wis mateng, gitu loh, Mas. Yang paling diingat dalam proses Mas Firus menjadi dewan, kira-kira usulan apa, Mas, dari 2004 awal Mas menjadi anggota dewan? Ada kira-kira satu usulan yang itu dari Mas Firus yang kemudian dibahas oleh dewan akhirnya menjadi keputusan perdana? Kalau yang saya ingat waktu itu saya ngawal usulan pertama sebelum saya jadi dewan, ya. Terus saya masuk jadi dewan itu, saya ngotot usul pembebasan lahan atau normalisasi Sungai Beringin. Sungai Beringin, iya. Itu dari 2003 sudah dibahas mentah. Terus saya masuk masuk 2004 di sana. Itu kita suarakan terus itu, Mas. Aku dorong terus itu. Iya dong, di dapilku, Mas. Nah. Waktu itu kan kita ya tahun pertama kita masih belum bisa apa-apa, masih sinau lah ya. Tanya-tanya ke sekretariat, ini aku harus bagaimana? Nanti kalau pembahasan ini saya harus bagaimana? Itu saya belajar, saya tidak malu itu. Tapi bukan saya belajar sebelum saya masuk, tapi saya belajar setelah masuk. Karena tidak kita persiapkan ya, tak ulang-ulang yang ini, Mas. Jadi tahun pertama saya belajar, tanya-tanya, itu saya ambil ngawal terus. Ngawal di pembebasan. Iya, itu baru realisasi ini, Mas, 2 tahun yang lalu loh, dari 2004 loh. Ternyata ada pengambilan kewenangan sungai ke pusat juga itu dulunya kan. Sungai Beringin, Sungai Babon, Sungai Banjir Kanal atau Sungai Plumbon ini kan kewenangan kota dulu. Nah, berapa tahun yang lalu ini sudah diambil alih oleh pusat, termasuk Sungai Babon, Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, terus Sungai Beringin, Sungai Plumbon itu semuanya diambil alih oleh pusat. Tapi pembebasan lahannya masih anggaran APBD kota, Mas. Pembebasan lahannya kota, fisiknya dari pusat. Sekarang itu yang tak ingat-ingat, Mas. Dari 2003 sebelum dewan terus saya masuk. Artinya panjang, Mas. Untuk mengawal. Iya. Terus yang kedua yang saya ingat, Mas, di kampung kami ini, di Kecamatan Tugu ada namanya Kampung Nelayan. Itu pindahan dari Cakrawala, dari PRPP, sorry. Dibangun PRPP, warga nelayan di sana dipindahlah di Mangkang sana. Dipindah di Bengkok Guru waktu itu. Itu pindah sananya itu tahun 2000, di bawah 2000 atau 2000-an. Nah, aku ingat betul, aku belum jadi dewan. Warga itu berkeinginan punya sertifikat supaya hidup
hidupnya warga di sana itu tenang ya. Menempati rumah yang sudah ada BPKB-nya atau sertifikat, ya kan. Nah, itu saya dipeseni sama warga itu dari 2003 sebelum dewan, terus saya dewan itu tak perjuangkan betul, Mas. Setelah saya jadi dewan, pertama, tahun kedua, saya bisa membantu sertifikat Kampung Nelayan. Kampung Nelayan? Iya, yang ada di Tanggul Sari. Itu sampai sekarang di sana 1 RW ada 3 RT, itu kakaknya mungkin ada sekitar 250-an. Itu dari 2004 emosionalnya sampai sekarang tak kawal terus. Diawali dari perjuangan panjang saya untuk mendorong supaya punya sertifikat. Punya, Mas. 2004 aku belum bisa, 2005-nya aku berhasil ngawal untuk penyertifikatan. 2006 itu, Mas. 2006. Iya. Nah, itu wah lumayan, Mas, itu sudah kebahagiaan, Mas, buat saya ini dewan baru. Nah, sudah bisa memperjuangkan mereka secara umum dan manfaatnya. Iya. Yang semula mereka tidur itu hanya ngitung usuk saja kan. Ini BPKB nggak ada sertifikat. Nah, harapan besar punya sertifikat. Alhamdulillah itu yang pertama. Wah, setelah itu wah aku kenceng, Mas. Itu setelah itu aku kenceng, Mas. Saya tidak pernah tidak turun, Mas. Ke RT-RT itu. Itu oh iya, Mas, dari 2004 saya sampai sekarang. Proses panjang. Walaupun saya sekarang diberikan amanah sebagai ketua dewan, bukan saya menjauh sama mereka, justru itu yang aku lebih intens ke mereka. Tingkat RT loh pertemuannya loh. Lebih strategis posisinya. Oh iya toh, Mas, karena saya tidak nempuh jalur transaksional. Nah, saya pakai jalur pertemanan. Nyatanya suara saya banyak terus. Iya. 2004 terus kemudian 2009 terpilih kembali. Padahal itu PDI terseok-seok loh di Kota Semarang. Iya toh. Itu masih SBY berarti. Iya. Jadi tahun 99 ini PDI Perjuangan Kota Semarang, DPRD-nya masih 45 kursi ya? Iya, 45. PDI Perjuangan dapat 19 kursi, 20 kursi loh waktu itu. 99. 20 kursi. Iya. 2004-nya turun, jadi 12 kursi loh. Saya pas masuk di situ 2004, 12 kursi loh. 12 kursi. Kemudian 2014-nya ini turun lagi loh. 2009-nya. 2009. Dari 99 ke 2004 itu turun jadi 12 kursi. 2009? 2009-nya dari 2004 ke 2009 itu turun dari 9 kursi loh. Jadi 9 kursi? 9 kursi. Itu terseok-seok betul itu waktu itu. Saya katut lagi loh. Terselamatkan, Mas. Tapi suara saya banyak kok. Kalau perolehan suara acek atau ada penambahan? Oh, penambahan terus, Mas. Saya 2004 ini 2004 awal-awal walaupun itu masih partai ya, bukan by name ya. Yang milih saya itu sudah ada 4.250 pertama. Itu masuk 10 besar. 10 besar loh, 4.250. Iya, itu 10 besar, aku ingat betul. 2009 itu saya masuk 5 besar. 5.300 naik. Terus 2014 naik lagi nih 10.500. Oh iya tuh, Mas. Nggih. Kemarin naik lagi 14.500 loh. Makanya jadi ketua dia. Ya kalau ketua takdir lah, Mas. Saya sekretaris. Kan karena saya sekretaris, Mas. Iya. Kalau di partai ini kan sebetulnya kan ex officio kan ketua sekretaris bendahara nih, ketua sekretaris bendahara. Kalau memang partai pemenang pemilu ini yang berhak mempunyai tiket ketua kan DPRD ya, pimpinan DPRD adalah ketua partai. Karena beliau Mas Hendi sudah wali kota, berarti yang sekretarisnya nih, nah saya nih. Semisal saya nggak bisa ya berarti bendaharanya. Oh, bukan karena suara terbanyak. Tahun 99 itu ada klausul, tahun 2014 ada aturan suara terbanyak adalah secara otomatis menjadi pimpinan DPRD. Tapi saya waktu itu suara terbanyak loh, Mas, Kota Semarang juara 1. Ya tidak ketua DPRD, Mas. Loh kalau saya struktural PDI ya.
Itu tidak juga. Banyak sih di kabupaten lain yang bukan sekretaris jadi ketua DPRD karena suaranya banyak. Nah, kalau di Semarang aku mau geger kok, Mas. Konco kabeh. Ya konco kafe aku mesake Mas Hendi toh. Nek aku ngotot, engko sing iki ngotot, nah mending saya ngalah, tapi partai kita sejuk. Lah nek ora sing ngalah nanti partai kita jadi kerdil no. Saya nggak mau itu. Itu saya suara terbanyak loh. 10.500 loh. Itu 2014 nih. 2014 juara 1 saya Kota Semarang. Dan saya tidak transaksional loh. Itu dicatat. Iya, saya tidak transaksional. Saya pertemanan. Dari 2004 sampai sekarang. Nah, yang transaksional kalah kok suaranya sama yang itu aja bisa ya, Mas. Terus transaksi kalah. Wah, transaksi kalah. So kender permanen gimana? Iya, iya. 2019 Semarang City kan mulai dicetuskan 2017 berapa tuh? Kurang lebihnya 17 ya, Semarang City. Semarang City. Artinya waktu itu Mas Hendi ya, Mas Hendi Iya. sudah mendeklarasikan bahwa oke, kita mau maju sebagai kota yang modern, Ya, yang Smart City. Smart City, kota yang berkelanjutan Betul. dalam perspektif yang lebih maju lagi. Selama perjalanan Smart City ini, DPRD Kota Semarang dalam hal pembahasan anggaran fungsinya sebagai budgeting, apakah berpengaruh dalam penganggaran atau kan budgetingnya, alokasi anggarannya untuk mensupport mewujudnya Smart City ini memang besar, ada efeknya dari anggaran atau katakanlah pengajuan dari Yeah. pada anggota dewan, ini harusnya porsinya lebih besar, katakanlah untuk mensupport. Katakanlah kalau sekarang kan CCTV disebar kemana-mana nih, Ya, itu salah satu. Apakah memang porsi anggarannya untuk menunjang Smart City ini memang akhirnya menjadi besar? ya. Jadi kalau menurut saya itu gini, kita ini kan ada di lembaga legislatif. Ya. Waktu itu saya belum ketua DPRD loh ya. Oh iya. Waktu Smart City. 2019. Iya. Ya. Saya kan 2019. Waktu itu saya di ketua Komisi C. Sebetulnya kan kita harus paham dulu nih posisi dan porsi kami nih. Betul. Ya. Bahwa kita harus sadar dulu yang pertama, bahwa pemerintah daerah itu penyelenggaranya adalah eksekutif dan legislatif. Atau legislatif dan eksekutif. Kira-kira gitu. Iya. Kalau kita tidak paham itu dulu, nanti kita kacau. Betul. Berarti kita harus pahamkan dulu nih bahwa kita itu sadar betul bahwa kita itu legislatif. Eksekutif ini penyelenggara pemerintah daerah. Yang mana duduk bersama, tugasnya duduk bersama pada saat membuat perda. Pada saat menyusun sebuah program, rencana program, itu memang di ranah eksekutif. Baru nanti diusulkanlah ke legislatif. Pembahasannya di legislatif. Nah, sedangkan pemerintahan Mas Hendi waktu itu kan dari partai pemenang pemilu PDI. Dan waktu itu kita ada kisarannya sebelum 19 kan ada 15 kursi itu. Nah, waktu itu 15 kursi. 15 kursi punya pimpinan DPRD juga kan betul. Ya, kita kan harus bisa ngawal itu juga. Kenapa kita harus kawal? Karena program ini nantinya bisa benar-benar bisa menjadi maju kota kita. Dengan Smart City ini semuanya serba canggih. Memudahkan pantauan, memudahkan pemerintah, memudahkan sebuah komunikasi dan seterusnya. Termasuk CCTV ada di RT-RT itu. Nah, ini kan kita harus kawal itu loh. Betul. Sebenarnya kalau kita hitung jumlah kursi yang 50 itu dengan PDI hanya 15, berarti kan 35 itu nyebar di mana-mana.
Kita kan tidak bisa sendirian waktu itu. Lah, kita lobby lah komunikasi dengan teman-teman, memberikan sebuah pemahaman bahwa program ini sangat penting. Ini adalah satu-satunya tolak ukur sebagai kota metropolitan. Sebelum sana, ada nggak misal partai yang menolak? Ya ada lah, Mas. Ada, artinya partai itu yang tidak pro pemerintah. Dia kan tidak mau pemerintah berhasil, toh, Mas. Berarti ada yang ada lah, Mas. Waktu itu kan pasti ada, cuman kan pembahasannya itu tidak sampai, penolakannya kan tidak sampai sampai diekspos. Mengkritisi. Enggak hanya mengkritisi ya, detail mereka ini buat apa, anggarannya berapa, manfaatnya apa, wajar lah, Mas. Tapi endingnya kan setuju. Betul. Ya, proses awal kan mereka ya kepengen mungkin karena ditugasi oleh partainya, karena bukan partai pemerintah. Lah dia itu bukan partai pemerintah, kalau dia yang ngetot saja kan mereka nggak punya taring lah, Mas, di mata konstituennya. Wah, ini kayak sapi ompong malah, ya gitu. Ada, Mas, percikan-percikan itu. Itulah seninya di situ. Berarti kan yang kita itu harus melakukan upaya untuk komunikasi, memberikan sebuah pemahaman. Toh mereka juga itu merasakan. Ngapain kira-kira? Kalau sekarang menjadi ketua dewan lebih mudah, artinya lebih mudah dalam ketika ada friksi antar fraksi itu, atau itu sering terjadi, Bang, friksi-friksi itu. Jadi gini, saya sebelum jadi pimpinan kan jadi anggota, Mas. Ya. Berarti kan saya pernah merasakan anggota itu seperti apa sih? Pernah nggak anggota itu diperhatikan sama pimpinan? Pernah nggak pimpinan memperhatikan anggota? Kita kan bisa belajar dari situ. Oh. Iya. Nah, sebetulnya sama, Mas Bagas, saya dan semuanya ini. Manakala punya pimpinan, tapi pimpinannya itu cuek semisal. Ya. Kayak gitu. Ya, semisal. Maksudnya ingin diperhatikan juga gitu. Oh iyalah, Mas. Kita itu anggota nggak bisa dibiarkan liar. Walaupun sudah anggota, tapi anggota ini kan punya ketua juga di komisi, punya ketua yang namanya fraksi, punya ketua lagi yang namanya ketua DPRD, kira-kira gitu. Makanya tadi saya ngomong, kalau orang ini tidak pernah merasakan susahnya, tiba-tiba jadi pemimpin atau siapa, ya mereka keputusannya pasti tidak pernah mewakili dari mereka yang ada di bawah, Mas, karena tidak pernah rekoso. Nah, ini pertanyaannya dengan tadi nih, setelah nih Mas Pilu jadi ini ketua, pernah nggak aja fiksi-fiksi itu? Terus bagaimana caranya ngatasi semisal ada hal seperti itu? Alhamdulillah nggak ada, Mas. Jangan cek aja lah deh. Berarti guyup. Alhamdulillah guyup. Nah, jangan tanya nih Kota Semarang, DPRD-nya seperti apa sih pada saat pembahasan, rapat, dan kerukunan komunikasinya. Karena saya pernah ngerasa di bawah loh, Mas. Sebetulnya kondusif atau tidak, mereka lepas di luar partai. Wong separtai saja bisa gembyang, apalagi di luar partai. Kenapa sih? Sebetulnya mereka itu butuh diperhatikan. Artinya sama. Sama, Thomas. Perlakuan misal. Sama. Di kader partai, Mas Dilus sebagai ketua DPRD dengan anggota dewan. Iya. Butuh perhatian. Mereka butuh diajak ngobrol, butuh diajak gini. Sehingga mereka itu semangatnya merasa diwongke, nek wong Jawa itu merasa diwongke, diperhatikan. Itu mereka nanti tidak akan berbuat sesuatu. Ya, lah coba kalau kita biarkan saja, disapa tidak pernah anggota. Terus dijak ngobrol gini nggak pernah semisal, mereka pasti akan membuat ruang dan membuat kekuatan sendiri untuk melawan, muncul fiksi, dan nanti interupsi pada saat rapat baik badan anggaran maupun rapat paripurna. Itu bahaya, Mas. Makanya Mas Bagas nih lihat, kalau menurut saya ngemong atau mimpin paling susah itu di lembaga legislatif. Ya, semua merasa punya. Ya, coba jenengan. Ya, kalau mohon maaf nih, mimpin di birokrasi,
terus mimpin di TNI Polri semisal atau di Ormas, itu seragamnya sama semua yang dipimpin. Tapi kalau di lembaga legislatif yang dipimpin itu seragamnya berbeda-beda, warna bajunya, kepentingannya beda-beda, warnanya beda. Apalagi mereka di luar pemerintah, wah nih meh. Nah itu yang paling susah. Betul. 2019 akhir masuk 2020 di saat dunia ini COVID, saya banyak dengar banyak keluhan. Iya. Teman-teman kontraktor, Iya. terus sambat, pekerjaan sudah dikerjakan, pembayaran harus mundur, ada refocusing anggaran, dan ini kan ditambah lagi defisit anggaran kota. Bisa nggak diceritakan situasi tersebut kan, maksudnya dalam lembaga. Kenapa kok bisa seperti itu? Lembaga dewan ini ada kondisi seperti itu, artinya penolakan itu muncul. Jadi gini, Atau ketidakpercayaan. memang itu dialami pada saat pandemi kemarin. Sebetulnya kan yang namanya anggaran yang sudah direncanakan oleh masing-masing OPD maupun TAPD, itu pasti ada anggaran yang namanya anggaran tak terduga. Kenapa ada anggaran tak terduga? Itu mungkin nanti bisa digunakan manakala ada bencana. Berarti kan tidak direncanakan itu bencana. Pakailah anggaran itu supaya tidak mengganggu anggaran-anggaran yang sudah direncanakan oleh OPD-OPD yang lain. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu juga ada wabah pandemi ini kapan akan berakhir, kapan akan tiba. Betul. Dana tak terduganya ada, tapi tidak sebesar kebutuhan yang dikeluarkan, sehingga harus dan sangat terpaksa itu dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi anggaran-anggaran yang sudah direncanakan, sehingga semuanya kacau. Karena harus satu, fokus selesaikan, ketimbang nyawa menghilang, anggaran dari manapun ambil semuanya masuk di sana. Sehingga apa yang disampaikan Mas Bagas ini, banyak rekanan harus ngerjain kurang dibayar, ya itu sebetulnya. Dan ini di pemerintahan manapun akan begitu melihat kepanikan warga masyarakat, menjerit, waduh macam-macam terjadi, hiruk pikuk, penderitaan. Setiap hari ambulans keluar. Itu yang membuat orang semakin takut. Sehingga uang berapapun tuh kepenginnya pemerintah digelontorkan di sana. Kita tidak bisa ngalang-ngalangi sebagai lembaga itu. Kalau kita ngalangi itu kita diserang juga. Kenapa sih? Wong ini kan juga tidak direncanakan, nggak tahu dan seterusnya. Memang dana tak terduganya kan tidak cukup. Kita juga nggak tahu sampai berapa tahun dan seterusnya. Itu Mas, yang saya tahu loh Mas. Artinya defisit anggaran itu mau tidak mau harus ditalangi. Ya. Dan itu berapa miliar? Wah, kalau detailnya aku harus buka buku nih Mas, buka kamus ya. Besok kalau tak buka tak kasih tahu ya. Jadi saya nggak begitu hafal. Memang itu ini dibahas di dewan harus ada, iya Mas. harus ada apa namanya. Dan ini pemulihannya lama loh. Ini dari mulai 2001, 19, 2020, 2021. Nah ini sudah 22, 23 ini sudah mulai agak Normal. Agak normal. Itu butuh proses panjang. Butuh waktu panjang. Jadi unik Mas, si lembaga ini asik. Ya tergantung kita ini sebetulnya bagaimana sih cara ngelola lembaga ini supaya bisa kondusif, bisa sejuk, damai, walaupun beda partai tapi kita masih bisa bahas bersama-sama, walaupun beda pandangan tapi kita tetap amankan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Nah saya selaku pimpinan, ya saya nggak mau lah nanti dikira kita itu menghalang-halangi, walaupun ada yang tidak sepakat itu di luar partai kita mencoba lah ngajak ngobrol, apa sih sebetulnya. Ayo kita samakan persepsi dalam sebuah pembahasan, ini kembali ke masyarakat. Kalau memang nantinya kekhawatiran kamu tidak kebagian kue untuk sosialisasi,
Ya, yang penting kamu paham bahwa itu mau dikerjakan talut ini oleh pemerintah, turunlah ke wilayah. Ini nanti mau kita kerjakan, gitu aja. Pandai-pandai mensikapi. Mas Bilus, kalau menurut pandangan Mas Bilus, Iya. Semarang ini dalam perspektif kota, Sebagai? Perspektif kota, Iya. itu angan-angan Mas Bilus sendiri, Semarang ini bisa maju seberapa jauhnya kemajuan Semarang ini kan di Indonesia ini. Saat ini kan dirasa kita masih dalam tanda kutip tertinggal dengan beberapa kota besar, termasuk Surabaya. Kira-kira jika kita sudah merencanakan smart city, kemudian anggota dewan katakanlah sudah satu padu kan, lebih mudah untuk tidak membuka. Kira-kira kalau kita bicara untuk mengejar itu butuh berapa waktu lama satu padunya antara pemerintah dalam hal ini Dewan sama. Jadi ini pertanyaan menarik sebetulnya. Mau seperti apa sih kota Semarang ke depan? Atau menurut pandangan saya ini harus yang bagaimana ini kota kita ini? Keinginannya. Terus seberapa lama sih kita ini bisa komunikasi baik, misal antara pemerintah dan legislatif. Itu tergantung juga kan. Ya. Segala sesuatunya kalau kita berbicara kerjasama, kalau masing-masing tidak paham porsi dan posisi, itu semuanya ngotot kepinginnya di depan terus. Nah, ini yang tidak bisa. Ini menghambat juga lah program. Sebaik apapun, ya program perencanaan sebuah kota, tetapi tidak ada keharmonisan antar dua lembaga. Iya, dua lembaga itu mustahil itu bisa tercapai. Jadi kata kunci saya ini, harapan, cita-cita, program jangka menengah, ya rencana pembangunan jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Itu semua kota pasti punya lah ya, RPJMD, ya rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah, jangka pendek punya. Tetapi ini akan terseok-seok manakala dua lembaga ini tidak pernah bisa harmonis. Apalagi yang namanya wali kotanya itu berbeda partai dengan ketua DPR. Nah, ini kan sama ya? Lah iya sama, untung sama. Nah yang terjadi di luar-luar itu kalau berbeda partai, itu pasti akan terjadi tarik ulur terus. Sehingga programnya wali kota atau bupati itu pasti akan dimentahkan. Diganjel itu. Nah makanya bersyukurlah yang pertama itu kalau kita bisa sama-sama dari satu partai. Dan ini harus harmonis loh. Iya, syarat ya. Oh syarat, nggak boleh kita saling menonjol, nggak boleh. Syaratnya harus itu harmonis dulu. Baru programnya apa, pasti akan terkawal dengan baik dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Nggak mungkin yang namanya lembaga legislatif yang sudah baik seperti ini, apalagi satu partai, kok terus tiba-tiba ganjel, itu nggak masuk akal. Artinya kita masih bisa mengejar. Masih bisa banget. Pokok sepanjang itu harmonis dulu nih. Saling menghormati, saling menghargai. Bahwa penyelenggara pemerintah daerah itu perlu dipahamkan adalah DPRD atau wali kota dan DPR. Nah, kalau ini sudah sama-sama paham di situ dan masing-masing sudah tahu porsi dan posisinya clear. Rencana seperti apa untuk kemajuan kota Semarang yang akan datang dari yang sudah baik ini akan dibawa kemana, akan ditambah seperti apa lagi, itu gampang banget Mas. Kira-kira gitu. Yeah. Apalagi masyarakatnya ini mendukung loh kalau kita berbicara di Semarang, paling kondusif loh. Kalau masyarakat Semarang gimana? Masyarakat Semarang. Loh kalau masyarakat dengan program-program pemerintah support ya atau? Ya kalau selama ini yang saya dengar dari mulai Mas Hendy itu ya pasti mayoritasnya pasti merasakan nyepot. Tapi kalau
yang minoritas atau yang tidak suka dan seterusnya ya kapak no kapak diberikan yang terbaik ya tidak akan, kan masih gitu. Nah kalau saya kata kuncinya, pemimpin itu bisa sukses dan berhasil manakala didukung oleh 75% dari jumlah pemilih. Itu sukses. Lah sing selawe buat semangat kita pada saat memimpin. Kontrol. Iya teman. Kalau semuanya suka, kita jadi sombong nanti. Sombong, gaya, malas, aku. Jadi harus didukung oleh 75% itu bisa dikatakan sukses. Yang 25 buat semangat kita pada saat memimpin. Bagaimana caranya kita bisa ngajak mereka untuk bisa gabung memberikan masukan, semangat kita untuk bisa mendatangi mereka, mengakomodir apa sih ide, gagasan, usulannya, aku harus seperti apa. Ini kan semangat untuk bisa. Jadi turun ke basis. Oh iya, Mas. Seperti tadi ke rusun menyerap aspirasi itu. Iya. Itu penting. Harian ya, Mas? Harian, saya itu bukan kayak minum obat lagi, Mas. Harian ya. Makanya kapan-kapan kalau teman-teman mau jalan-jalan sama aku di wilayah, sama ngelihat aku di rumah, sepedaan boleh. Iya, nanti dilihat di situ asik loh. Jadi itulah yang kita ini jadi total. Makanya bedanya transaksional dengan pertemanan seperti itu. Kalau aku total betul karena kedekatannya seperti ini. Loh, saya ini baru ketemu loh sama jenengan, tapi kayak serasa 20 tahun yang lalu sudah kenal kita. 20 tahun saya masih belum ada. Iya kan susah kita nyari itu. Nah, coba kalau kita ini selalu jaga jarak karena apa ya? Oh, dia nggak jaga jarak. Ya kan ada kalau dia pakainya, wah ya mungkin lah Mas, mungkin. Nah, ini lihat sendiri. Nah, makanya ada dua itu proses pemilu yang akan dipilih, yang akan digunakan. Ada dua cara transaksional atau cara pertemanan. Itu pilihan. Warga pun sama. Warga itu mau milih pemimpin wakil yang memberi uang atau memberikan sebuah program untuk berkelanjutan. Hanya itu sebetulnya. Nah, pilihan itu. Betul. Mas Firus, kalau boleh tahu, keinginan sebagai saya menyebutnya orang politik lah. Ya. Kalau ngomong politisi kok kita orang politik. Kalau tadi kan awal-awal saya nggak pengen. Betul. Sambil tak minum nggak apa-apa ya Mas. Sekarang ini dikatakan karir politiknya. Kalau tadi cerita tadi kan. Terseok-seok dari awal. Terseok-seok di awal. Alhamdulillah sih politik praktisnya diberi mudah. Ada nggak Mas keinginan yang katakanlah saat ini sempat terpikir, misal kira-kira nek aku sing ke kota Semarang meh tak ngelek Ini pertanyaannya menarik lagi. Kira-kira nek aku jadi gubernur Jawa Tengah ini kan iya. bahkan berangan-angan sebagai presiden pun saya kira sah. Iya. Kudune Indonesia seperti ini. Harusnya Semarang seperti ini ketika saya misal katakanlah satu ada nggak keinginan? Ya. Iya Mas, sampai saat ini saya belum pernah berpikir ke sana. Jadi saya belum pernah berpikir dan saya dari awal masuk ke partai PDI Perjuangan loh ya. Saya nikmati terus dengan proses panjang dari zaman ke zaman ya. Saya tidak pernah minta jabatan. Dari mulai pengurus pun tidak pernah. Di struktural saya tidak pernah. Terus semenjak saya diberikan amanah di lembaga, saya tidak pernah minta sama pimpinan saya. Dari mulai dulu Pak Sriono, terus Pak Indi, saya nggak pernah, saya minta di komisi ini tidak pernah terucap sama sekali. Sampai sekarang pun, saya di ketua DPRD pun ya, karena itu amanah dan penilaian dari pimpinan, bukan karena saya minta. Beliau-beliau bisa mungkin bisa melihat dan menilai lah ya. Sehingga
jabatan kayak yang jenengan tanyakan itu juga tidak harus kita minta atau kita ini. Kalau memang ya ini kan hal yang susah ya Mas. Saya nggak punya cita-cita ke situ dan sampai sekarang saya tidak punya keinginan untuk berkeinginan untuk Kota Semarang ke depan seperti apa. Belum Mas. Belum. Dan tidak. Karena memang proses perjalanannya seperti itu ya, didorong orang terus ya. Iya. Tapi kalau memang itu kan semuanya partai ya. Iya. Itu semuanya partai. Kita itu mau minta, terus kita itu mau lobby ke sana, saya kepengen jadi ini. Ya kalau bisa jalanin Mas. Kalau nggak bisa, makanya itu paling takut. Itu pantangan buat saya minta untuk diri saya sendiri. Iya tak Mas. Masa saya minta sama Mas Bagas, Mas, aku mbok sesuk dijadiin ketua dewan lah Mas. Ya kalau saya bisa Mas. Kalau enggak ya malu lah saja. Tapi kalau semuanya itu kan kita kembalikan kepada yang kuasa lah ya. Karena partai ini kan ada yang ngurus di pusat sana. Ya tergantung dari pusat itu nanti memerintahkan siapa sih yang dianggap itu kader terbaik dan bisa. Tapi kita nggak boleh minta Mas. Itu kan prinsip. Iya Mas, saya prinsip. Kalau ditugaskan kita nggak boleh nolak. Iya. Tapi kalau tidak ditugaskan, kita tidak boleh melawan juga. Kalau sudah angan-angan nggak perlu. Enggak lah, nggak perlu angan-angan Mas. Kita sudah syukuri nih dari mulai. Kalau angan-angan Mas, jatuhnya sakit loh Mas. Oh iya. Iya benar loh. Saya pernah sakit kok, walaupun nggak minta loh. Sakit loh Mas, bener loh. Makanya saya nggak mau itu. Saya jalani saja. Jadi prinsip saya menjalankan tugas ini karena saya diberi amanah. Yang penting bisa bermanfaat buat masyarakat, sehingga hidupku ada artinya buat orang lain. Gitu aja Mas. Nggak beban. Coba kalau kita mikir, waduh, aku besok kepengin ini ya. Besok saya kepengin ngatur kota, ngatur ini. Ya kalau itu dapat rekom, kalau enggak, wah bisa lari nggak pakai celana Mas. Ya gitu ya Mas. Sepakat atau kalau itu? Iya sepakat. Ya karena melihat prosesnya jenengan tadi. Iya Mas. Masih nyambung. Pas-pas kayak. Paling enak kita nikmati gitu Mas. Jadi kita jalani saja. Nanti monggolah kita serahkan kepada yang kuasa sama DPP sana. Di Kota Semarang itu masih banyak orang yang mampu, masih banyak orang pinter, masih banyak orang yang berpengalaman. Tidak harus saya. Tapi kalau diperintah partai? Lah itu saya nggak ngerti Mas. Kalau diperintah partai pasti harus siap Mas. Tidak diperintah pun ya siap. Soalnya nanti diperintah nolak, wah iso lautan teduh Mas. Itu kita bisa dikarungi di sana loh Mas. Kalau diperintah partai kok nolak itu. Ya ini kita sebagai kader partai, sebagai pengurus partai harus bisa menjaga marwah, hormat, patuh sama pimpinan, tegak lurus pokoknya. Kita nggak gubris siapapun karena kita barisan ini pokok perintah atas kita jalankan. Ini kira-kira gitu. Iya. Terakhir Mas. Wah iya. Tak pikir habis terakhir gimana ya Mas. Ya mungkin Mas Tulus mau menyampaikan sesuatu ke masyarakat Kota Semarang. Iya. Kapasitasnya sebagai ketua dewan atau sebagai pribadi. Iya. Monggo. Baik, terima kasih. Ini saya mencoba ini Mas untuk menyapa seluruh warga masyarakat Kota Semarang dimanapun berada. Kami berharap sekali dan meminta kalau ada ide, gagasan, masukan apapun, berikanlah kami, datanglah ke tempat kami supaya kita bisa diskusi, kita bisa berkomunikasi sehingga kita ini tidak terkesan di luar itu menutup. Karena bahaya. Jadi kita ini diberikan amanah untuk bisa menampung, menjembatani, memediasi, atau memperjuangkan. Jadi sekali lagi saya minta kepada seluruh warga masyarakat Kota Semarang tentunya. Mohon kalau ada ide gagasan yang sekiranya untuk kemajuan Kota Semarang, datanglah ke tempat kami di DPRD Kota Semarang, Jalan Pemuda. Pasti kami terima dengan baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tulus atas
waktunya. Sekali lagi kami dari Komunitas Transformasi Kota bersama dengan Tuturpedia, itu ringan, terkini, dan inspiratif. Keren. Tuturpedia. Mengucapkan terima kasih. Tuturpedia. Ya, nanti bisa tidak. Ya. Sekali lagi semoga Mas Firus tetap amanah, Amin. tetap sehat, Amin. tetap olahraga, Siap. Wajib. tetap menyapa masyarakat Nah, Semarang. dan jangan lupa sholawat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.